Sabtu pagi, pelaksana tugas Bupati Malang Didik Gatot Subroto membuka gelaran kreasi budaya Bimantara Indonesia di Pendopo Kabupaten Malang, Jalan K. Haji Agus Salim, Kota Malang. Dalam sambutannya, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Yayasan Varietas Bimantara Indonesia atas inisiatif luar biasa dalam menyelenggarakan lomba tersebut. Karena ajang ini bukan hanya sekedar menyaksikan kreativitas anak bangsa, namun juga memperkuat kecintaan terhadap seni dan budaya Indonesia. Karya lukisan bukan hanya hasil dari goresan kuas, namun sebuah bentuk ekspresi jiwa, cerminan perasaan, dan cara pandang seniman terhadap keindahan budaya Kabupaten Malang. Maka ini menjadi penting, menjadi penting saya titipkan kepada Mbak Alvinda agar bagaimana ke depan Yayasan Budaya Bimantara Indonesia, syukur nanti saya nyun didampingi oleh Bapak Ibu datang ke UM di jurusan seni rupa di Fakultas Seni, himpun itu semuanya di sekolah-sekolah yang sudah cukup. Nah, carikan bantuan-bantuan melalui keterwakilan kita semuanya. Dengan demikian kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah apa yang hari ini menjadi niatan terus adik-adikku semuanya yang tergabung pada Yayasan Budaya Bimantara Indonesia betul-betul artinya targetnya terpenuhi, kecintaan terhadap seni dan budaya, nguri-nguri budaya itu dari hulu sampai ke hilir. Nah, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik dan meninggalkan sebuah legacy di saat dan pada saatnya anak-anakku semuanya, adik-adikku semuanya berhasil meniti karirnya. Kegiatan kreasi budaya Bimantara Indonesia ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran generasi muda terhadap pelestarian budaya topeng Malangan melalui kegiatan yang menarik dan mengembangkan kreativitas. Dilestarikan lama di Malang dan juga perlu dilestarikan oleh generasi kita, dan nantinya ada penerus-penerus baru yang bisa menjadikan kebudayaan ini menjadi abadi, teman-teman. Bapak Ibu sekalian, anak-anak ibu yang telah ikut andil untuk melestarikan kebudayaan asli Malang ini menjadi salah satu bercak sejarah yang nantinya bisa terkenang selama-lamanya. Kami juga berusaha mengenalkan siapa itu Panji, siapa itu Fana Sawandana, kemudian siapa itu Dewi Separtaji, agar budaya kita yang sudah lahir sejak dulu bisa berkelanjutan untuk diteruskan di masa-masa mendatang. Bapak Ibu, di sini saya mewakili dari yayasan kami bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, dan kebetulan memang baru secara resmi berdiri di awal tahun ini. Jadi belum genap 1 tahun yayasan ini berdiri, tapi kami berusaha untuk mengembangkan yayasan ini seperti anak sendiri. Jadi sebagaimana seorang anak bertambah dewasa, bertambah besar, kita menginginkan lebih banyak manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Pada kesempatan ini, pimpinan Padepokan Wayang Topeng Asmorobangun Tri Handoyo diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang kisah topeng Malangan yang erat kaitannya dengan Kerajaan Majapahit saat dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk yang bergelar Sri Raja Sanagara. Kesenian topeng sudah ada dan berkembang di era Raja Hayam Wuruk yang bertahta pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi, di mana saat itu kesenian topeng menjadi pertunjukan rakyat dalam penyelenggaraan upacara serada di Istana Raja, bahkan topeng yang dikenakan terbuat dari emas. Topeng ini dahulu pada masa Kerajaan Kanjuruhan, itu tempatnya di Malang, pada tahun 760, pada masa pemerintahannya Prabu Gajayana. Topeng ini dipakai sebagai sarana untuk upacara. Jadi belum dipakai untuk menari, tetapi untuk upacara. Upacara sendiri disebut dengan upacara serada. Upacara serada adalah upacara untuk memperingati
12 tahun meninggalnya raja sebelumnya. Pada masa itu Prabu Gajayana dia ingin menghormati ayahnya namanya Dewa Sima itu dengan mengadakan upacara serada. Jadi upacara serada menggunakan media dari topeng yang terbuat dari emas. Nah, tujuan upacara serada adalah kalau dahulu adalah untuk memutus karma yang sudah berjalan. Jadi topeng yang terbuat dari emas itu ditempelkan pada sebuah boneka yang terbuat dari rangkaian bunga. PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyebut kesenian dan kebudayaan jika dikembangkan dengan kreativitas tinggi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan selalu berupaya memberikan ruang bagi anak-anak maupun masyarakat pada umumnya untuk mengembangkan kesenian dan kebudayaan. Kenapa demikian? Berbicara lukis, lukis itu kan goresan tangan. Orang yang tidak paham melihat lukisan yang ada kata-kata yang di depan sini, yang tidak paham, ini tidak punya nilai seni. Harganya paling 10.000, tetapi bagi warga perorangan atau kelompok tertentu yang memiliki kemampuan melihat kemampuan goresan ini memberikan nilai yang luar biasa. Seni tari kelihatannya hanya melenggak-lenggokkan tangan dan mata, kaki dan seluruh tubuh yang kita miliki, kelihatannya sepele. Tetapi itu menghasilkan nilai seni yang pada saatnya akan menghasilkan sesuatu. Demikian pula dengan kerawitan dan seni-seni budaya yang lainnya. Ternyata hari ini seni tidak saja menjadi hobi, tetapi hari ini seni akan menghasilkan pundi-pundi, menghasilkan pundi-pundi yang akan mengalahkan kita semuanya. Tidak sedikit pelukis-pelukis kita itu menjadi miliarder, penari-penari kita menjadi miliarder, dalang-dalangnya menjadi miliarder, pengerawatnya menjadi jutawan.